Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan hari ini, melalui video ini, kita akan melanjutkan materi dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Dan khusus hari ini kita akan berbicara tentang hakikat pendidikan. Tentu kalau kita berbicara tentang pendidikan gitu ya, saya yakin betul Anda sudah cukup banyak ya mendalami, cukup banyak membaca, cukup banyak mengikuti diskusi-diskusi bicara tentang hakikat pendidikan. Lebih-lebih jika Anda sudah mengambil mata kuliah ilmu pendidikan gitu ya. Dan tentu sudah cukup banyak pemahaman-pemahaman tentang pendidikan ini. Tetapi tidak salahnya untuk mengingat kembali, Bapak mengulang gitu ya, Bapak mengulang sedikit tentang hakikat pendidikan ini sesungguhnya. Baik, pertama, untuk memulai materi perkuliahan pada hari ini suasananya mendukung ya. Karena perekaman ini saya lagi di kampung orang tua. Jadi ini kalau ada suara-suara binatang, jadi itu anggap sebagai backsound untuk perkuliahan kita pada hari ini. Nah, kebetulan hari ini adalah pembahasan tentang pendidikan. Nah, tentu ada hal yang perlu kita diskusikan dan saya memulai perkuliahan kita dengan sebuah pertanyaan. Apakah hewan itu bisa dididik? Apakah binatang itu bisa dididik? Ini pertanyaan sederhana yang tentu Anda juga sudah banyak tahu, tapi tidak salahnya coba kita berpikir ulang, kita mendefinisikan ulang, kita memahami ulang, apakah hewan itu bisa dididik? Silakan Anda pause video ini terlebih dahulu untuk berpikir tentang jawaban-jawaban yang menurut Anda tepat. Jika iya, gitu ya, jika memang hewan dan binatang itu bisa dididik, apa bedanya? Apa perbedaan pendidikan manusia dengan pendidikan binatang? Oke, silahkan pause videonya, silahkan jawab sendiri, simpan sendiri jawabannya, dan nanti akan kita konfirmasi dengan penjelasan-penjelasan sesudahnya. Baik, jika Anda sudah punya jawaban masing-masing tentang pertanyaan tadi, pertanyaan pertama, apakah binatang itu bisa dididik? Saya akan menyajikan salah satu kalimat yang menarik menurut saya dari salah satu tokoh nasional yaitu Buya Hamka. Kalau kalimat beliau apa? Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Oke, ada yang menarik dari kalimat beliau di sini. Jadi secara sederhana ya dapat dipahami bahwa kita dan hewan atau kita dan binatang itu banyak sekali memiliki persamaan-persamaan. Kita juga hidup, mereka juga bekerja, kita juga bekerja. Tetapi tentu yang ditekankan oleh Buya Hamka ini adalah bagaimana cara kita hidup dan bagaimana cara kita bekerja. Itulah yang kemudian membedakan kita dengan binatang. Secara mafhum kita semua sadar dan kita semua tahu bahwa ya betul bahwa manusia dan binatang atau manusia dan hewan itu banyak memiliki persamaan-persamaan, khususnya struktur fisik dan juga perilaku. Ya. Tetapi selalu kita disampaikan, kita diberitahu bahwa perbedaan mendasar manusia dengan makhluk lain, khususnya binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah kita ya itu memiliki akal budi, kita memiliki akal, kita memiliki pemikiran. Itu yang kemudian menjadi perbedaan mendasar antara kita dengan binatang. Jika hewan itu seluruhnya didasarkan pada insting. Insting lapar, insting seksual, insting mempertahankan diri gitu ya.
Sedangkan manusia mengganti insting itu atau peranan insting itu dengan kemampuan akal budi. Nah, meski di satu sisi manusia dan hewan juga sama-sama memiliki kesadaran indera, di mana manusia dan hewan dapat mengamati lingkungan. Karena binatang atau hewan dan manusia sama-sama dilengkapi oleh panca indera. Tetapi pada dasarnya adalah yang perlu kita pahami bahwa manusia itu kan memiliki hati nurani. Di mana ini adalah kemampuan manusia untuk membedakan mana nilai baik dan nilai buruk. Nanti ada penjelasan dalam slide-slide selanjutnya. Sehingga pendidikan itu hanya tepat sebenarnya digunakan untuk manusia dan bukan untuk hewan. Hewan itu cenderung penggunaannya adalah pelatihan, ya. Dilatih. Hewan itu kan memiliki perilaku-perilaku tertentu, tetapi cenderung mereka melakukannya statistik, tidak berubah. Statis gitu ya maksud saya. Tidak berubah sifatnya. Karena biasanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu melalui pemberian tekanan-tekanan tertentu. Oleh karena itu, hewan tidak dapat dididik dan tidak memungkinkan untuk menerima pendidikan. Sehingga kesimpulan boleh dibilang tidak mungkin dapat dilibatkan dalam proses pendidikan. Oke, selanjutnya. Itulah kenapa kemudian bahwa pendidikan hanya tepat digunakan untuk manusia. Oke, pada slide selanjutnya, sedikit ingin saya jelaskan, ini adalah salah satu kritik. Nanti kita juga akan berbicara panjang lebar tentang tokoh ini, yaitu Syekh Muhammad Naqiyuh Al-Atas. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan salah satu dari beberapa sumber dan tulisan beliau, salah satu kritik, ya, karena tadi adalah pendidikan itu hanya bisa diterima dan dilakukan oleh manusia. Ada satu yang menarik yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Naqiyuh Al-Atas, bahwa sekarang gitu ya, pendidikan itu mengalami yang dia sebut dengan patologi ini patologi psikososial. Jadi menurut beliau adalah pendidikan sekarang itu banyak menjadi alat mobilisasi sosial ekonomi individu dan negara. Maksudnya apa? Sekarang itu banyak orang-orang yang berkejar, ya, berkejar-kejar untuk mendapat pendidikan, tetapi lebih banyak mereka mengalami yang dia sebut dengan diploma disease atau penyakit diploma. Di mana pendidikan ini dikejar hanya karena mengharapkan gelar sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Untuk apa? Untuk kemudian kepentingan-kepentingan mobilisasi sosial ekonomi individu. Ya. Sehingga orang hanya berkejaran dengan gelar-gelar itu, berharap bahwa gelar itu kemudian bisa menjadi alat untuk mencari uang dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ini salah satu kritik yang menarik dari Syekh Muhammad Naqiyuh Al-Atas, bahwa patologi psikososial, bahwa pendidikan itu sudah bergeser sekarang, malah kemudian pendidikan menjadi alat mobilisasi sosial ekonomi individu dan juga negara. Pendidikan menjadi satu konsumen pasar yang kemudian dijadikan sebagai alat pengumpul keuntungan sebesar-besarnya. Pendidikan mahal, gitu kan. Kemudian orang berebutan untuk mendapat gelar, di mana akhirnya negara di satu sisi mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan kepentingan-kepentingan itu. Syarat-syarat pendidikan itu menjadi patologi psikososial, di mana mereka menentukan standar-standar yang mengharuskan orang kemudian mengejar diploma-diploma itu. Di satu sisi konsumen, ya, manusia atau individu juga kemudian memanfaatkan diploma ini
atau gelar-gelar ini untuk kepentingan sosial dan ekonomi individunya. Nah, ini adalah kritik yang menarik sebenarnya dari seorang Syekh Muhammad Naqaif Al-Atas, gitu ya, Syekh Muhammad Naqaif Al-Atas, di mana beliau melihat ada pergeseran pendidikan sebagaimana harusnya, gitu ya, tujuan pendidikan sebagaimana seharusnya. Oke, ini nanti akan kita bicarakan secara panjang lebar dalam kritik beliau nanti. Nanti juga kita akan bicara tentang banyak tokoh yang memiliki kritik-kritik. Ini hanya ini baru pemanasan gitu ya. Oke, sekarang kita bicara tentang hakikat manusia. Manusia itu pada dasarnya memiliki karakteristik-karakteristik tertentu. Sebagaimana yang sudah kita diskusikan di awal, ada perbedaan-perbedaan antara manusia dan hewan. Yang pertama adalah manusia itu disebut sebagai animal educandum. Apa itu animal educandum? Nah, animal educandum itu adalah pemahaman bahwa manusia itu adalah makhluk yang dapat mewujudkan kemanusiaannya dan memerlukan pendidikan. Ya, sebagaimana yang sering kita diskusikan bahwa manusia itu memiliki potensi. Nah, potensi itu bisa diwujudkan dan harus diwujudkan. Ya. Tetapi di satu sisi untuk mewujudkan itu dia membutuhkan atau dia memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan, manusia tidak mungkin menjadi manusia. Itu yang disebut dengan animal educandum. Karena manusia memiliki potensi, manusia perlu tools, perlu alat agar kemudian potensi itu bisa berkembang dan manusia itu bisa menyadarkan tentang eksistensi kemanusiaannya. Nah, ini juga terangkum dalam definisi yang kedua atau penjelasan yang kedua adalah animal educability. Manusia punya potensi untuk dididik dan dikembangkan. Ini adalah kesadaran yang perlu dan memang sudah kita pahami bahwa manusia punya potensi untuk dididik dan dikembangkan. Oke, selanjutnya manusia juga makhluk sosial, berbeda dengan binatang. Gitu ya. Perbedaannya adalah manusia itu mengenal nilai-nilai baik dan buruk gitu ya, melalui tadi akal budinya. Berbeda dengan binatang, mereka melakukan hubungan seksual dengan orang tuanya, gitu kan, atau mereka memakan anaknya sendiri, atau apalagi mereka tidak tahu tentang boleh mencuri atau tidak, gitu kan, itu tidak ada sistem sosial yang kemudian mengatur di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan berdasarkan insting mereka. Tetapi perbedaan dengan manusia adalah manusia itu makhluk sosial di mana manusia mengenal, oh ini buruk, oh ini baik. Persoalan kemudian ada perilaku manusia yang di luar dari akal budinya. Makanya sering kita bilang bahwa ada penyebutan-penyebutan yang cukup kasar gitu ya ketika manusia-manusia itu melakukan hal-hal yang di luar dari akal budi seharusnya tetapi mereka melakukannya. Baik, selanjutnya selain itu proses pendidikan tentu juga sebagai sesuatu yang kemudian ada di dalam masyarakat yang berbudaya. Ya tentu budaya sebagaimana yang kita pahami adalah hasil interaksi dari generasi ke generasi. Ada ajaran-ajaran yang turun-temurun diajarkan. Ada sesuatu yang kita pahami bahwa ini tidak baik, ini buruk, ini jahat, ini baik gitu ya. Sehingga budaya itulah yang kemudian cukup berpengaruh dalam proses pendidikan. Nah, selanjutnya jika manusia itu punya potensi untuk dididik sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, tentu manusia juga punya potensi untuk menjadi pendidik. Inilah yang disebut dengan animal educator. Manusia punya potensi untuk dididik, maka manusia juga punya potensi untuk menjadi seorang pendidik. Itulah kenapa kemudian kita belajar di tarbiyah, tentu salah satunya adalah tujuan agar kita mampu mendidik. Gitu. Kita mampu mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak didik kita. Anda semua berkumpul di sini di mata
di mana di jurusan ini tujuannya adalah agar Anda kemudian mendapat asupan-asupan ilmu yang kemudian membekali Anda menjadi seorang animal educator atau menjadi seorang pendidik. Oke. Nah, secara sederhana ketika kita berbicara tentang hakikat pendidikan, maka orientasi secara garis besar tadi kita sudah dikritik oleh Naqvi al atas gitu ya. Hakikat pendidikan itu tidak cuma berorientasi kepada individu tetapi juga ada orientasi kemasyarakatan. Bahwa pendidikan itu mestinya berpengaruh untuk individu tetapi juga berpengaruh terhadap kemasyarakatan kita. Kita tidak hanya berpikir bahwa pendidikan untuk diri kita sendiri, tetapi pendidikan juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Ini secara umum. Nah, selanjutnya kita bicara tentang manusia. Ya. Tadi kita sudah panjang lebar berbicara tentang manusia. Ya tentu manusia ini lagi-lagi selalu saya tekankan bahwa manusia itu punya potensi dasar. Apa potensi dasarnya? Manusia itu pertama adalah dia terdiri dari dua elemen. Dia ada imateri dan juga ada materi. Ada jasadi dan ada ruhani. Sebenarnya ini menarik kalau kita bisa kuliah langsung ya. Ada diskusi-diskusi yang kemudian panjang di sini. Tetapi karena melalui video saya tidak mungkin melakukan diskusi-diskusi panjang ini. Karena pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang manusia, kapan seseorang itu bisa disebut manusia? Apakah seseorang yang kemudian jasadnya ada, tetapi ruhnya tidak ada, gitu ya? Atau kemudian apa sih sebenarnya definisi dari manusia yang banyak bisa kita diskusikan? Tetapi pada dasarnya adalah ketika kita berbicara potensi-potensi dasar manusia, itu dia terdiri dari dua elemen yaitu materi dan imateri atau jasad dan rohani. Dua ini menjadi syarat. Gitu. Kalau kemudian jasadnya saja, ruhnya tidak ada, maka apakah dia kemudian bisa disebut sebagai manusia? Nah, itu kan itu akan menjadi diskusi yang menarik. Gitu. Oh, dia akan tidak lagi disebut sebagai manusia seutuhnya, tapi dia jasad. Gitu. Dia disebut dengan mayat. Tapi apakah kemudian orang yang tidak punya jasad kemudian ruh saja itu bisa disebut sebagai manusia? Nah, itu lagi. Itu diskusi yang cukup panjang sebenarnya kalau kita lakukan. Oke. Selanjutnya ketika kita berbicara potensi, saya akan menampilkan ada 3 aliran yang perlu kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu pandangan pendidikan tentang potensi peserta didik atau pendidikan atau boleh dibilang apa sih yang kemudian menjadi faktor-faktor pengembangan potensi peserta didik. Jadi dia terbagi menjadi menjadi 3 bagian. Pertama adalah aliran nativisme ya. Aliran nativisme ini sebentar. Oke, ini. Aliran nativisme ini terkenal dengan salah satu tokoh yaitu ya. Salah satu tokoh yang cukup terkenal idenya atau gagasannya yaitu yang menjelaskan bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan buruknya. Oke, ini salah satu tokoh Schopenhauer gitu ya, yang menjelaskan bahwa pembawaan manusia itu mereka lahir sudah dengan pembawaan baik atau buruknya. Ini disebut dengan aliran nativisme. Jadi aliran nativisme ini berpandangan bahwa mereka memandang bahwa faktor lingkungan itu tidak berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan seorang anak. Oleh karena itu, pendidikan atau hasil pendidikan itu ditentukan oleh bakat yang dia bawa sejak lahir. Nah, keberhasilan itu disebabkan adanya kemampuan yang berasal dari
dalam diri si anak atau kemampuan atau bakat yang dia bawa. Nah, itu aliran nativisme. Sehingga definisi yang mereka pahami atau pemahaman yang mereka anut adalah bahwa pembawaan sejak lahir itulah yang kemudian mempengaruhi perkembangan anak. Gitu ya. Jadi nativisme ini pada dasarnya berpendapat jika anak itu memiliki bakat jahat dari lahir, ya ia akan menjadi jahat, dan sebaliknya jika anak itu memiliki bakat baik, ya dia akan menjadi baik. Sehingga pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang dibawa tidak akan berguna, karena berdasarkan dengan bakat masing-masing. Kalau memang anak punya bakat musik, maka harus disesuaikan dengan bakat anak itu. Nanti kalau dipaksakan dengan olahraga yang tidak dia miliki bakatnya, itu nanti tidak akan maksimal. Ya, itu yang dipahami oleh aliran nativisme. Oke, selanjutnya aliran empirisme. Nah, kalau kita melihat atau berbicara tentang empirisme, itu tentu identik dengan empiris, pengalaman. Nah, ini berbeda terbalik dengan aliran nativisme tadi, yaitu aliran empirisme. Ini terkenal dengan tabula rasa dari John Locke, yaitu bicara tentang lingkungan. Apa yang dimaksud dengan aliran-aliran empirisme ini? Jadi aliran empirisme ini berpendapat bahwa jika manusia itu adalah kosong sejak dilahirkan, kemudian dia akan baru berisi bila alat indranya telah menangkap sesuatu. Jadi aktif alat indranya. Artinya secara sederhananya begini, kita sering mendengar istilah anak itu seperti kertas kosong. Nah, dia akan mudah kita manipulasi. Intinya adalah faktor bawaan dari orang tua, ya, faktor turunan itu tidak dipentingkan dalam aliran ini. Berbeda dengan aliran yang pertama, nativisme. Artinya bahwa pengalaman yang kemudian dialami oleh anak melalui hubungan dia dengan lingkungan, baik itu sosial, alam, budaya. Nah, pengaruh inilah yang besar dapat mempengaruhi perkembangan anak. Jadi pengaruh empirisme yang diperoleh dari lingkungan itulah yang berpengaruh besar terhadap perkembangan anak tadi. Itu perbedaan antara aliran empirisme dan aliran nativisme. Nah, sedangkan yang ketiga itu aliran konvergensi. Nah, konvergensi ini boleh dibilang adalah garis tengah atau aliran garis tengah antara nativisme dan empirisme. Seorang anak itu dilahirkan sudah disertai pembawaan baik dan buruk. Mereka setuju, konvergensi ini setuju dengan pendapat yang pertama tadi, pendapat nativisme. Tetapi menurut mereka, dalam perkembangan prosesnya, baik faktor pembawaan ataupun faktor lingkungan, mereka sama-sama memiliki peranan penting. Itu yang disampaikan oleh William Stein, salah satu tokoh dari aliran konvergensi ini. Jadi mereka berpendapat bahwa pembawaan baik buruk sejak lahir itu juga itu berpengaruh, tetapi juga lingkungan dalam prosesnya itu juga sangat berpengaruh. Oke, sebenarnya ada lagi aliran humanisme, tetapi humanisme itu cenderung dia mendekati aliran nativisme. Anda bisa baca ini, bisa perluas lagi dengan wawasan-wawasan bacaan yang bisa Anda cari di banyak referensi. Baik, sampai sejauh ini mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah yang bisa kita simpulkan gitu ya, bahwa di dalam hakikat pendidikan itu perlu kita pahami juga ada hakikat manusia di sana. Kalau kemudian kita salah, ini kan berpengaruh nih. Aliran-aliran ini kan cukup berpengaruh terhadap pandangan kita terhadap manusia. Apakah kita beraliran nativisme yang kemudian menganggap bahwa orang itu tidak bisa dididik sembarangan. Dia harus kelihatan dulu bakatnya apa. Karena bakat yang terlalu dipaksakan atau suatu kemampuan yang dipaksakan itu tidak bisa. Sehingga Anda bisa disimpulkan orang yang kemudian punya paham aliran nativisme. Tetapi orang yang kemudian menganggap bahwa anak itu tidak
tidak berpengaruh besar bakat sejak kecilnya atau pengaruh orang tuanya, justru lingkungan yang kemudian berpengaruh besar, itu berarti Anda punya pandangan aliran empirisme terhadap manusia. Bisa jadi juga Anda punya aliran atau Anda berpaham aliran konvergensi. Ini hanya 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 teori-teori yang kemudian bisa kita kembangkan dalam lapangan nanti atau dalam kehidupan kita. Kitalah yang menentukan atau kitalah yang kemudian melihat diri kita, kita melihat manusia itu menggunakan kacamata apa. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda mengerti dan mudah-mudahan Anda puas dengan materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.